mukmin untuk apa? Untuk melakukan percepatan hijrah seseorang. Kadang-kadang orang itu mengundur-undur hijrahnya. Ya, kenapa? Karena dia tidak tahu kehidupan yang sesungguhnya. Kisah tentang perjalanan kita semuanya. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama yang Allah ciptakan di surga dengan material dari bumi. Material bumi tanah itu kotor, sesuatu yang ada di surga seluruhnya bersih. Ruh itu adalah ya bagian dari Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam yang sudah disiapkan. Setelah ruh ketemu jasad, Nabi Adam alaihissalam kemudian hidup dan kemudian dia diuji. Ya. Dan setiap manusia dihidupkan untuk diuji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya, diperhatikan di sini, sesungguhnya kehidupan dan sesungguhnya kematian dan kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Sesungguhnya kematian dan kehidupan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ujian bagi manusia untuk melihat siapa yang lebih baik amalnya. Bisa lihat? Allah tidak mengatakan sesungguhnya kehidupan dan kematian, bukan. Tetapi alladzi khalaqal maut. Sesungguhnya kematian dan kehidupan. Para ulama, para ahli tafsir menjelaskan, kenapa Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayat? Karena manusia itu mati dulu lalu hidup. Contohnya jasad Nabi Adam alaihissalam awalnya mati lalu ditiupkan ruh kepadanya. Janin manusia awalnya mati ditiupkan ruh kepadanya. Nanti setelah hidup lalu mati kembali. Pendapat yang kedua mengatakan kehidupan dunia itu tidak dihitung. Karena sangat sebentar dan sedikit. Maka Imam Ali mengatakan itu seperti mimpi, seperti bayangan. Ya, maka kemudian kita akan hidup di masa yang berikutnya, yaitu di masa yang disebut negeri akhirat. Baik, sekalian, Nabi Adam alaihissalam kemudian diciptakan dan diberikan ujian dan kemudian beliau diturunkan ke muka bumi atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian beliau dihidupkan di bumi selama 1000 tahun. Kemudian beliau beranak pinak, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh itu memiliki usia 900 tahun, 800 tahun, 700 tahun, 600 tahun, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW usianya 63 tahun. Nabi Adam alaihissalam tingginya 20-30 meter. Umat Nabi Muhammad tingginya hanya 2-3 meter, paling tinggi. Orang Indonesia hanya 1-2 meter. Betul begitu? Usianya berapa? 63 tahun. Cukup Pak 63? Kurang panjang enggak? Sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang-orang terdahulu berjihad 900 tahun. Orang-orang terdahulu berjihad selama ratusan tahun, bersujud, sholat ratusan tahun. Tapi kenapa kita hanya 60? Ya, kata Nabi, umatku itu 60-70, sedikit yang lebih. Lalu bagaimana jawaban Nabi tentang perbedaan usia ini? Allah memberikan kelebihan kepada umat Nabi SAW, ada ibadah-ibadah yang dilipat gandakan. Bisa diberitahu contohnya apa? Lailatul Qadar dilipat gandakan menjadi 1000, lebih utama daripada 1000 bulan atau 83 tahun, atau lipatannya 33.000 kali Pak. Luar biasa ya. Salat di rumah dan di masjid 27 rakaat. Salat di Masjidil Nabawi, salat di Masjidil Aqsa 500 kali. Salat di Nabawi 1000 kali lebih afdal. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali. Jadi kalau kita berhasil salat subuh berjamaah di Masjidil Haram, itu seperti kita telah salat subuh berjamaah tepat waktu dengan khusus selama 100.000 kali. Terbayang nggak bagaimana apa yang terjadi? Makanya pulang dari Makkah, orang itu ingin kembali ke Makkah. Bahkan ingin punya cita-cita di Makkah. Ingin punya rumah di Makkah. Ada nggak yang cita-citanya punya rumah di Makkah? Masya Allah, Alhamdulillah, semoga Allah kabulkan sama cita-citanya. Ya, ada 3 orang di ruangan ini. Masya Allah. Dan itu tidak akan terwujud tanpa cita-cita dulu, betul? Baik, semoga yang ada di sini Allah berangkatkan ke Makkah Madinah. Baik, misalnya 63 tahun. Setelah 63 tahun, ada yang lebih 64, 70, 80.
100, tapi tidak ada yang sampai 200 tahun. Saya yakin di sini pun tidak ada orang yang ingin didoakan hidupnya sampai 200 tahun. Ada nggak? Ibu sehat, ceria, ya sampai usianya 200 tahun, Bu. Ya, merepotkan cucu ya. Baik, misalnya, maka orang akan mengalami kematian. Dan kematian bukan akhir segalanya. Kematian justru adalah awal. Ya. Di sini ada barzah. Di sini ada hari kiamat, ada mahsyar, ada hisab, ya, dan kemudian yang berhasil kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang belok ke dalam neraka. Di antara mereka ada yang kembali ke surga, di antara mereka ada yang kekal di dalam neraka. Di sini ada peristiwa yang namanya mizan, ditimbanglah amal kita, amal baik dan buruk kita. Di sini ada peristiwa namanya hisab. Di sini ada namanya mahsyar. Ya. Dari sini namanya barzah. Barzah tidak diketahui berapa lama, tapi mahsyar itu ada riwayat mengatakan 50.000 tahun. Sekalian, di sini adalah proses pengeditan setiap amal soleh dan amal buruk manusia lebih lama daripada kehidupan manusia yang pernah terjadi saat ini. Dihadirkan orang yang mengkhianati dengan orang yang dihianati, lalu diadili satu persatu. Baik, sekalian, ya, perjalanan yang sangat panjang. Ya, di sini ada namanya kematian. Ya, kematian. Ya, di sini ada kiamat. Di sini ada mahsyar, di sini ada hisab. Bapak dan Ibu sekalian, ada orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa melalui hisab. Ya, ini adalah VVIP, very very important people. Masuknya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara 70.000 itu ada satu orang yang ketika disuruh untuk masuk surga, seruan masuk surga itu sangat indah. Bunyinya begini, udkhulul jannah, udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah ke dalam surga. Udkhulul jannah. Ya, ada juga panggilan yang lain. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, ada dua panggilan. Yang pertama, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Udkhulul jannata la khaufun alaikum, sungguh hari ini tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Jadi mereka masuk ke dalam surga dalam keadaan tenang atau dalam keadaan gelisah? Tenang. Yang kedua dipanggil irji'i ila rabbiki radiyah. Ya, yang dipanggil itu jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Bapak dan Ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, nafsu manusia yang tadi rasa ingin marah, sedih, takut itu tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah padam kecuali ketika fokus dia terhadap perjalanan yang panjang ini lebih besar daripada fokus di sini. Ini fokusnya di mana ini? Fokusnya di dunia. Di dunia ini Allah Ta'ala uji manusia. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku heran dengan manusia. Kenapa mereka berebut di satu tempat yang disebut pengasingan? Dunia itu adalah pengasingan bagi manusia, tempat ujian bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah penjara bagi orang-orang kafir. Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, dan dunia adalah surga bagi orang-orang yang kafir, dan dia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Di dunia Allah Ta'ala penjarakan orang-orang yang beriman. Dengan apa Allah penjarakan manusia? Dengan syariat Islam, dengan batasan-batasan. Ya, dengan batasan-batasan. Sementara orang kafir tidak ada batasan. Dibebaskan dia untuk mengambil dunia. Kenapa? Dunia akan hancur, orang yang mengambilnya juga akan hancur. Namun Allah jaga manusia dari kehancuran. Maka Allah jaga manusia dengan syariat Islam. Tapi syariat Islam tidak mengikat kecuali orang-orang yang beriman. Baik, diujilah manusia di dunia dengan 4 ujian. Yang pertama adalah 7 lapis
langit yang tidak bisa ditembus dengan teknologi apapun kecuali dengan iman manusia. Yang kedua adalah syaitan. Allah uji manusia dengan iblis dan seluruh sekutunya. Ya, ini obatnya adalah ruqyah. Tidak ada Pak gangguan setan obatnya sabar. Tidak ada. Tidak ada gangguan setan sihir obatnya itu misalkan apa? Makan atau minum yang halal, yang baik, tidak. Ya, obatnya pasti ruqyah. Yang keempat adalah nafsu. Yang kelima adalah dunia. Bapak sekalian diperhatikan, ya. Nafsu ini ada 4. Yang pertama adalah nafsu makan. Nabi Adam alaihissalam manusia yang pertama fail ketika diuji dengan nafsu makan. Apa yang beliau makan? Buah. Baik, setelah manusia lulus dari nafsu makan, ada nafsu yang kedua disebut syahwat kemaluan. Perut di bawah perut. Baik, setelah manusia lulus dari ujian yang kedua, maka dia diuji dengan harta. Lalu kemudian kekuasaan. Lihat di sini, anak-anak kecil dia maunya apa? Makan. Bayi yang baru lahir maunya makan. Setelah agak besar dia minta nikah. Lalu setelah dinikahkan dia minta apa? Minta rumah. Dibeli dengan harta. Setelah punya harta, apa yang dia minta? Dia beli kekuasaan. Untuk apa kekuasaan? Untuk menggapai harta, untuk menggapai rumah, untuk menggapai yang lain-lainnya. Betul enggak penguasa makannya enak? Betul enggak istrinya banyak? Betul enggak hartanya banyak? Nah, ini raja-raja hartanya melimpah ruah. Istrinya selirnya banyak, makanannya enak-enak. Inilah yang disebut hawa nafsu. Dan ketika manusia mengejar ini dalam hidupnya, mustahil dia mendapatkan nafsul mutmainnah. Tidak mungkin. Pasti hidupnya habis untuk memikirkan ini, dunia. Contoh dunia adalah bisnis kurma ajwa. Dalam sebulan ini saya memulai bisnis kurma ajwa. Bapak apa akibatnya? Dalam obrolan-obrolan kecil ada ajwa. Dalam WhatsApp ada ajwa. Ketemu tamu bicara ajwa. Dalam tausiah juga ada ajwa. Di mana-mana sholat juga ada ajwa. Bayangin kalau saya urusi ini 10 tahun aja. Apa yang terjadi kira-kira? Saya lihat orang langsung dalam pikiran saya bisa jadi distributor saya enggak? Bisa jadi agen saya enggak? Ya, ini baru sebulan dunia itu mengkontaminasi apa? Pikiran dan perasaan. Kalau kita tidak segera cut off, ya, atau tidak segera kita arahkan, Bapak sekalian. Ya, kita lanjutkan ya. Yang terakhir adalah dunia ini ada 8. Mungkin terlalu panjang kalau dibahas ya. Ini surah At-Taubah ayat 24. Intinya ayah kita, anak kita, kemudian saudara kita, keluarga kita, rumah kita, perniagaan kita, ya, dan juga kendaraan. Ini adalah yang orang fikirkan. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini surah At-Taubah ayat 24. Hai manusia, katakanlah kepada kalian, kul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, kalau ayah-ayah mereka, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum, anak-anak mereka, wa ikhwanukum, saudara-saudara mereka, wa azwajukum, istri-istri mereka, wa asiratukum, keluarga mereka, wa amwal, harta mereka, wa tijarah, perdagangan yang mereka khawatiri kerugiannya, wa masakin, rumah-rumah yang mereka cintai, ahabba ilaikum minallah, lebih mereka cintai daripada Allah, Rasulnya,
dan jihad di jalannya, apa yang terjadi? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka tunggu hingga ketetapanku datang, kata Allah. Maksudnya apa Bapak sekalian? Kalau hidup kita memikirkan yang 8 ini lebih daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, apa yang terjadi? Allah tidak suka. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahi la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak suka orang-orang fasik. Orang fasik itu orang yang enggak mau diberitahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan ketika mendapati orang yang fasik, Allah Ta'ala akan menyiksanya di dunia dan di akhirat. Siksaan di dunia adalah dia dibuat sibuk atau dia diuji oleh hal yang paling dia cintai daripada yang 8. Bisa mengikuti insya Allah ya. Apa yang 8 tadi? Ayah, anak. Contoh gini, manusia itu lebih mencintai anaknya daripada Nabi, daripada syariat Islam, daripada agama, daripada Allah. Maka Allah akan uji dia dengan anaknya. Contoh lagi, perniagaan, kurma ajwa tadi. Contoh ya, saya lebih mencintai itu daripada yang lain, maka Allah akan uji saya dengan si ajwa tadi. Ada nggak di ruang ini yang ternyata benar saya diuji oleh sesuatu yang saya cintai itu sendiri? Maka ketika ibu lebih mencintai suami daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, Allah akan uji ibu dengan suami ibu. Jika bapak lebih mencintai istri bapak dibanding dengan agama ini, maka seluruh hidup bapak akan diuji oleh istri bapak sendiri. Ujiannya di mana? Di rumah. Subhanallah. Ya, ini Bapak sekalian, ini yang disebut sebagai timeline kehidupan. Manusia itu memiliki waktu ya yang rata-rata sama di setiap masanya. Dia diberikan waktu untuk hidup di dunia sekian tahun, lalu kemudian masuk alam barzah, kiamat, mahsyar, mizan, ya, dan kemudian masuk ke alam akhirat. Nah, ketika manusia berputar-putar di sini, ini mengikuti apa ini? Mengikuti hawa nafsunya. Yang mana? Yang 4, makanan, perempuan, harta, dan kekuasaan. Inilah yang membuat nafsu manusia bergejolak. Kalau nggak dapat, bagaimana hasilnya? 3, marah, sedih, atau takut. Kalau manusia dalam keadaan sedih, marah, atau takut, setan akan mendorongnya. Setan akan mendorongnya terus-menerus demikian, ya, dan dia menguasainya. Kalau manusia tidak marah, tidak sedih, tidak takut, maka setan tidak bisa melakukan apa-apa kepada manusia. Baik, diperhatikan Bapak sekalian, ini satu gambaran, ya. Ini jasad manusia, ya, ditiupkanlah ruh kepadanya. Ruh ditiupkan ke dalam jasad manusia, ya, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian hiduplah jiwanya, muncul jiwa. Nah, jiwa inilah yang bertugas menghidupi jasad ini. Ini ya, jiwa bertugas menghidupi jasad itu dengan apa? Makanan, minuman, ya tadi, harta, dan kekuasaan. Kemudian ruh ini dia bertugas untuk mempersiapkan kehidupan manusia setelah matinya ruh dan jiwa dan jasad ini. Baik, ketika manusia nanti mati, Pak, yang terjadi apa? Ruh dan jasadnya terpisah. Ruh dan jasad terpisah, maka matilah jiwa, maka jasad kembali kepada tanah. Ini mayat. Ketika seseorang telah terlepas ruh dari dirinya, mati jiwanya, maka setan tidak bisa menguasai mayat. Ini penting. Setan tidak bisa menguasai mayat. Setan tidak bisa merasuki mayat. Setan bisa menggerakkan tubuh manusia melalui jiwa atau nafsunya. Maka setan tidak bisa berkutik ketika nafsu manusia telah berubah directionnya. Kemana? Mendukung ruhnya. Maka ketika manusia menyadari bahwa di dunia ini sementara, dan lalu dia harus pergi kemana? Ke akhirat untuk selama-lamanya. Dia menyadari bahwa dirinya hari ini sedang mimpi, maka apa yang terjadi? Dia akan mengubah directionnya, tujuan hidupnya bukan sukses di dunia, tetapi sukses di akhirat. Ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Sesiapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka dia akan
sukses. Ya, faqad faz, dia akan sukses. Fauzan adima, dengan kesuksesan yang besar. Kesuksesan yang besar adalah ketika manusia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak sekalian, ya.